Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan. Kali ini aku mau ngebahas sedikit hal yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kemarin-marin kita sama-sama ngebahas tentang hal-hal yang mellow, sakit hati, dan lain sebagainya. Kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu pikiran aku yang cukup meresahkan, yang cukup mengganggu, yang cukup membuat aku risih. Tentang apa sih? Ya, kalau misalkan di media-media televisi kalian sering lihat, pasti sering banget berseliweran berita-berita tentang kasus pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, bunuh diri, dan lain sebagainya. Kayaknya sekarang hal-hal itu marak banget terjadi. Entah penyebabnya apapun itu, yang jelas nyawa manusia sepertinya sudah bukan lagi hal yang sangat dikeramatkan. Banyak banget sekarang orang-orang yang menganggap nyawa manusia itu kalau saya kesel saya bunuh aja. Entah mengapa pikiran apa yang ada di dalam otak mereka sampai mereka berani melakukan sebuah tindakan yang menghabisi nyawa seseorang. Dan itu membuat aku merasa kayaknya hidup di zaman sekarang tuh harus hati-hati banget ya. Orang sakit hati dikit bisa langsung bunuh. Orang sakit hati dikit bisa langsung laporin kemana-mana. Ya sebenarnya setiap orang memang punya hak untuk melakukan sesuatu, tapi kalau menyangkut urusan nyawa orang lain, kayaknya itu hal yang beda gak sih? Terus juga, ada beberapa berita yang membuat pikiran aku tuh terasa agak-agak gimana ya, pengen mengungkapkan tapi bingung gitu mau mengungkapkan ke siapa. Jadi salah satunya itu ada kasus yang pernah aku dengar itu adalah soal pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak muda kepada kekasihnya sendiri. Jadi dari berita yang bersebaran itu, yang aku tangkap adalah si laki-laki ini membunuh wanitanya yang sebenarnya sama-sama masih remaja, mungkin sekitar 17-18 tahun, aku kurang tahu itu umurnya berapa. Yang jelas, si laki-laki ini merasa sakit hati karena si perempuan ini menolak untuk diajak berhubungan badan. Nah loh, gini ya, di sisi lain memang si cewek ini harusnya sangat-sangat benar gitu untuk menolak hal itu. Karena namanya berhubungan seperti itu di luar nikah, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak diperkenankan gitu. Udah sangat-sangat melanggar moral. Tapi di sisi lain cowoknya nih begitu gitu. Kayak aku tuh gak habis pikir gitu. Sekarang orang mau menindaklanjutinya, kayak misalkan nih kita ada di posisi ceweknya ya, kayak kita nolak terus tiba-tiba dibunuh, kayak rasanya gimana sih? Jadi oke, sebenarnya memang mungkin dari kalian pasti berpikir ya itu salah si ceweknya, ngapain pacaran sama cowok yang gitu. Ya memang benar gitu. Makanya kalau bisa kita hindari, ya gak usah pacaran gak sih? Walaupun sama sebaik apapun itu orangnya, kita gak pernah tahu nih ada bisikan setan jenis apa yang datang ke telinga orang itu gitu. Dan akan ada niatan buruk apa yang datang ke orang itu. Kita gak pernah tahu. Dan kalau misalkan ada yang bilang, oh mungkin aja emang karena cowoknya tuh toksik dan ceweknya sayang, jadi kayaknya mereka bertahan dalam suatu hubungan. Kayak no. Ini sangat-sangat membuat aku berpikir kalau ternyata masa sih gara-gara kayak gitu doang si cowok ngebunuh, kayak gak punya hati nurani banget gitu gak sih? Yang aku gak habis pikir lagi ya, orang tuh bisa gampang banget gitu kayak ngebunuh-bunuhin orang, mungkin ngelihat darahnya, ngelihat dia mati kayak habisan napas tuh kayaknya tega banget gitu. Lah aku ngelihat semut di bak mandi aja yang hampir tenggelam, aku selamatin, aku pinggirin, kayak gak habis pikir gitu loh, kok bisa gitu manusia kayak gitu. Terus juga aku pernah ngedengar ada satu berita. Nah berita ini tuh ada di daerah pom bensin, aku lupa di daerah mana. Intinya tuh ceritanya ada 3 orang yang lagi beli bensin, tapi mereka nih ceritanya gak bawa uang. Akhirnya mereka ke ATM dulu yang ada di pom bensin itu. Karena dirasa cukup lama mereka gak balik-balik, akhirnya orang yang di belakang ini maju dong ke depan, dan dia tuh isi bensin duluan gitu. Dan kebetulan bapak ini adalah salah satu ojek online. Nah, salah satu ojek online. Intinya kayak setelah mereka balik dan mereka ngerasa
kok lu kok nggak ngantri gitu loh, maksudnya lu ngerebut antrian gue. Dan akhirnya mereka kayak main hakim sendiri dan memukuli bapak itu. Gila sih. Ya ampun, gimana ya, maksudnya bukan gimana-gimana gitu. Kalau misalkan pun memang 3 orang itu nggak bawa uang, ya udah yang satunya nunggu di motor lah ya, masa 3-tiganya ke ATM. Terus juga kenapa sih kalau cuma ngantrinya diserobot dikit doang aja kok ngambek sampai mukulin kayak gitu? Emang nggak bisa sabar sedikit? Orang-orang yang di belakang kan juga ngantrinya lama, nungguin kamu nggak keluar-keluar ATM. Terus juga yang lucu lagi, ya karena bentuk rasa solidaritas dari bapak ojek online ini, teman-temannya sesama ojek online juga memburu pelaku yang kebetulan pas itu katanya ketemu di kafe. Dan you know what? Main hakim sendiri pun terjadi, yang mengakibatkan salah satu pelaku akhirnya meninggal. Jadi kayak di sini ada 2 kasus. Pertama, mukulin bapak ojek online itu keroyokan karena dia sendiri salah. Yang kedua, main hakim sendiri sampai mengakibatkan nyawa orang melayang. Kayak tuh rasanya jujur nggak habis pikir gitu, manusia zaman sekarang bisa menghabisi nyawa seseorang semudah itu. Ya, yang perlu kita perhatikan lagi ya. Jadi, aku minta banget nih sama kalian yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini, jika suatu saat kalian sedang berada di lingkungan yang orang-orang itu kalian nggak begitu kenal, atau bahkan sama orang terdekat pun, kalian coba jaga hatinya, jangan sampai terluka, jangan sampai sakit, jangan sampai menyinggung perasaan dia. Karena kita nggak pernah tahu nih, emosinya tuh bentuknya kayak apa yang keluar. Apa misalkan tiba-tiba tangannya mukul, apa misalkan tiba-tiba nyiram bensin terus ngebakar, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu hal-hal ekstrim yang mungkin bisa dia lakukan secara tiba-tiba dan nggak dia pikirkan secara ulang gitu. Dan ya mau gimana lagi gitu, kita memang hidup di akhir zaman yang makin kesini kayaknya makin kelihatan ya watak orang-orang yang kurang memperhatikan satu sama lain gitu. Memang kok masih banyak banget kita temukan orang-orang baik di luar sana, tapi tidak sedikit juga kita temukan banyak orang-orang yang kurang mempedulikan nyawa orang lain gitu. Dan pokoknya dari beberapa kasus ini sebenarnya masih banyak ya. Ada yang kayak itu penusukan di angkot dan lain sebagainya. Itu tuh banyak banget kasus-kasus yang seperti itu gitu. Bahkan ada juga nih kayak maling yang mencoba menghabisi korbannya dan mengambil semua barang-barangnya itu. Dan korbannya dibiarkan begitu saja di tempat yang seperti jurang gitu. Baru diketemukan beberapa hari setelahnya. Pokoknya kayak kasus-kasus zaman sekarang tuh agak-agak bikin merinding ya. Tapi mungkin aku salah sih, mungkin bukan cuma zaman sekarang aja, beberapa waktu lalu pun juga pasti ada. Cuma karena aku gregetan, aku pengen ngomongin tentang hal ini, ya udah yang dibahas sama aku tuh baru tentang hal-hal yang terjadi di zaman sekarang aja. Dan ya mungkin itu aja sih yang pengen aku sharing ke kalian. Intinya adalah dimanapun kita berada, cobalah untuk menjaga perasaan orang lain. Jangan sampai menyinggung, jangan menyakiti hatinya, jangan melukai perasaannya. Intinya cobalah untuk berdamai pada keadaan sekitar. Pokoknya jangan sampai menimbulkan konflik ya. Ya udah, itu aja. Semoga podcast ini ada sedikit faedahnya walaupun gak banyak. Karena kebanyakan dari isi podcast ini cuma curahan hati aku yang greget sama orang yang bunuh-bunuh manusia lain. Yaudah, intinya gitu aja. Sekian dulu. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai habis. Have a nice day for you. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.